Aku pengen tahu dulu dari perspektif Mbak Prita, Mhm, kaya itu apa? Kalau dari gue Mbak, mhm, gue lebih ke financially free. mhm, Gue mau beli apa bisa. mhm, Gue tanggal tua, gue nggak khawatir. mhm, Uang mungkin masuk dikit-dikit tapi mhm, sering, mhm, sehingga gue bisa menginvestasikan dan ketika gue misalnya ada kebutuhan dana mhm. darurat juga sudah siap. Oke, Gue tenang, mhm, itu bagi gue kaya. mhm. Kalau menurut Prita Gozi kaya itu apa? Nah, ini menarik karena kalau kita pakai terms financial, wealth itu adalah kekayaan. Nah, kekayaan ini kalau di dunia finansial itu jelas hitungannya adalah uang. Hmm. Dan uang di sini sebenarnya bukan cash flow-nya. Karena yang kalau tadi Rory omongin itu sebenarnya lebih ngomongin tuh cash flow, Oh, aliran uangnya. oke. Tapi kalau kekayaan itu di financial itu adalah kekuatan. Hmm. Nah, kekuatan ini mengukurnya bukan dari situ. Mengukurnya adalah dari satu, seberapa banyak aset yang dia punya terhadap pinjaman yang dia punya. Oke. Karena asetnya banyak, pinjamannya banyak, sebenarnya nggak kuat. Oh. Pada saat aliran uangnya tadi itu misalnya nggak ada, kan terus dia nggak bisa bayar cicilan pinjaman lah gitu ya. Mhm. Kan dia mesti jual-jualin asetnya nih buat nutup si pinjaman tersebut. Mhm. Akhirnya kan drop juga semuanya, bener nggak? Ya. Oke, yang kedua parameternya adalah kalau kita di aset tersebut komposisinya gimana? Hmm. Karena orang tuh cuma ngomongin tuh harta, harta, harta ya Rory. Tapi dia nggak ngebagi menjadi tiga. Harusnya. Harusnya dia bisa tahu, oke, harta saya itu rupiah ya. Itu yang pertama namanya adalah cash atau Mhm. setara. Yang kedua adalah investment asset. Mhm. Dan yang ketiga adalah consumption asset. Gitu. Nanti ngaruhnya ke situ Nanti ya. akan nyampe ke Oke. situ. Tapi artinya kaya itu menurut lo adalah ketika kita punya aset Mm-mm. yang besar tapi pinjaman kita kecil gitu. Itu udah dimaksud kaya. Sebenarnya lebih bagusnya lagi tidak ada pinjaman. Karena aset tanpa pinjaman berarti semua aset itu adalah kekayaan bersih kita. Tapi kayaknya nggak mungkin tanpa pinjaman rumah aja kok. Rumah aja nyicil Mbak. Kan Gimana suatu dong? hari nanti cicilannya habis. Nah ketika cicilan habis, aset kita besar tanpa Yes. pinjaman, itu kita kaya. Itulah namanya kita punya kekayaan bersih. Makanya judulnya net worth. I Makanya suka ada see. istilah kan high net worth individual gitu. Oh, Heeh, berarti heeh. kekayaan bersihnya orang ini itu emang besar. Hmm. Nah, yang tadi aku mau bilang dari tiga itu adalah dia kuat dan kaya saat investment asetnya itu 50% dari total aset. Karena yang kebanyakan terjadi adalah, oh iya kita punya harta, tapi nggak taunya semuanya harta konsumsi. Oh, oke oke. Tunggu. Berarti dari aset Heeh. 50%-nya adalah investment aset, Yes. saham, emas, Semua itu deposito. deh. Itu bisa dikatakan kita kaya. Iya, 50% of our asset yes, is investment yes, asset, itu kita